Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Fenomena Judi Online di Indonesia, Interaksi Antara Kemudahan Akses Digital, Kondisi, Ekonomi, dan Resiko Sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Nurul Isatunisa dan teman saya Radia Mardiana Alam, Regita Airin B, dan Wulan Tika Resti. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan akses internet dan penggunaan telepon pintar yang membawa manfaat besar, namun juga memicu peningkatan signifikan praktik judi online di Indonesia. Fenomena ini didorong oleh promosi masif melalui media sosial serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, sehingga banyak individu tergiur untuk memperoleh keuntungan cepat, padahal pada praktiknya sebagian besar pengguna justru mengalami kerugian finansial yang berujung pada penumpukan utang dan konflik keluarga. Pemerintah telah berupaya melakukan pemblokiran status, patroli siber, dan penegakan hukum. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan situs dan aplikasi baru terus bermunculan, sehingga upaya pengendalian seringkali belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan aktivitas perjudian tersebut. Masalah judi online bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik dengan pemodelan Casual Loop Diagram atau CLD dan simulasi menggunakan software Stella untuk melihat perilaku sistem dari waktu ke waktu. Tujuan akhirnya adalah mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan guna menghasilkan rekomendasi yang lebih efektif dalam menekan dampak negatif judi online di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan antar kemudahan akses digital, kondisi ekonomi, dan faktor sosial terhadap peningkatan jumlah pengguna judi online di Indonesia. Yang kedua, bagaimana model sistem dinamik dapat menggambarkan keterkaitan antar variabel yang memengaruhi fenomena judi online. Yang ketiga, bagaimana perilaku sistem yang dihasilkan melalui simulasi menggunakan perangkat lunak Stella. Yang keempat, kebijakan apa yang paling efektif untuk mengurangi pertumbuhan jumlah pengguna judi online berdasarkan hasil simulasi model. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sistem dinamik untuk menganalisis fenomena judi online di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel yang saling memengaruhi serta memodelkan perilaku sistem secara dinamis dari waktu ke waktu. Model ini dibangun menggunakan perangkat lunak Stella yang mungkin proses pemodelan, simulasi, dan analisis kebijakan dilakukan secara sistematis. Pendekatan sistem dinamik terdiri atas beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, identifikasi variabel, penyusunan casual loop diagram atau CLD, penyusunan stock and flow diagram atau SFD, penyusunan persamaan model, simulasi sistem, serta analisis hasil simulasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan model yang dihasilkan dapat menggambarkan perilaku sistem yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilakukan studi literatur dan identifikasi variabel. Selanjutnya disusun causal loop diagram atau CLD untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Kemudian dikembangkan menjadi stock and flow diagram atau SFD. Setelah itu dilakukan penyusunan persamaan model, simulasi menggunakan Stella, dan analisis hasil simulasi. Hasil analisis digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke identifikasi variabel. Pada tahap ini dilakukan identifikasi variabel yang memengaruhi perilaku judi online berdasarkan hasil studi literatur.
Variabel yang digunakan terdiri dari satu stok, yaitu jumlah pengguna judi online, serta beberapa konverter seperti kemudahan akses digital, promosi, pendapatan platform, kemiskinan, harapan mendapat uang dengan cepat, hutang, masalah sosial keluarga, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum. Variabel-variabel ini dipilih karena memiliki hubungan sebab akibat yang membentuk perilaku sistem secara keseluruhan dan menjadi dasar dalam penyusunan model sistem dinamis. Setelah variabel berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun causal loop diagram atau CLD untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel. Pada penelitian ini terdapat 3 loop utama, yaitu 2 reinforcing loop yaitu R1 dan R2, dan 1 balancing loop yaitu B1. R1 menunjukkan bahwa kemudahan akses digital dapat meningkatkan jumlah pengguna, pendapatan platform, dan intensitas promosi sehingga pertumbuhan pengguna terus berlanjut. R2 menggambarkan bahwa kemiskinan dapat mendorong harapan memperoleh uang dengan cepat, meningkatkan jumlah pengguna dan hutang, sehingga memperburuk kondisi ekonomi. Sementara itu, B1 berperan sebagai faktor pengendali, di mana meningkatnya masalah sosial keluarga akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum, sehingga semakin banyak pengguna yang berhenti bermain judi online. Setelah causal loop diagram atau CLD selesai disusun, tahap berikutnya adalah menyusun stock and flow diagram atau SFD menggunakan perangkat lunak Stella agar hubungan sebab akibat dapat diubah menjadi model kuantitatif yang dapat disimulasikan. Pada model ini, jumlah pengguna judi online ditetapkan sebagai stok yang menggambarkan akumulasi pengguna dari waktu ke waktu, dengan pengguna baru sebagai inflow dan berhenti bermain sebagai outflow. Perubahan pada stok tersebut dipengaruhi oleh 10 konverter yang telah diidentifikasi sebelumnya. SFD yang telah disusun kemudian menjadi dasar dalam penyusunan persamaan model, pelaksanaan simulasi, serta analisis berbagai skenario kebijakan untuk melihat perilaku sistem. Nah, pada slide ini ditampilkan persamaan model yang digunakan dalam simulasi menggunakan software Stella. Nah, persamaan-persamaan ini disusun berdasarkan hubungan antar variabel yang sebelumnya telah digambarkan pada stock and flow diagram. Setiap variabel diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan matematis agar perilaku sistem dapat dihitung secara kuantitatif selama proses simulasi. Nah, pada model ini variabel utama yaitu jumlah pengguna judi online berperan sebagai stok, nilainya berubah karena adanya dua flow, yaitu pertumbuhan pengguna judi online sebagai inflow dan pengendalian atau berhenti bermain sebagai outflow. Selanjutnya terdapat beberapa variabel pendukung atau converter seperti kemudahan akses digital, intensitas promosi judi online, pendapatan platform, kemiskinan, harapan mendapat uang cepat, hutang individu, masalah sosial keluarga, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum. Masing-masing memiliki persamaan yang menggambarkan pengaruhnya terhadap variabel lain di dalam sistem. Dengan adanya persamaan model ini, setelah dapat melakukan simulasi sehingga kita dapat melihat bagaimana perubahan suatu variabel akan memengaruhi dinamika jumlah pengguna judi online dari waktu ke waktu, serta mengevaluasi dampak berbagai skenario kebijakan. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil CLD ini, pertama itu hasil CLD atau causal loop diagram. Ini kami menyusun CLD yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam fenomena judi online di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil identifikasi variabel, model yang kami bangun terdiri dari 2 reinforcing loop dan 1 balancing loop. Nah, loop pertama adalah reinforcing loop 1 yang menggambarkan pertumbuhan pengguna judi online. Dalam loop ini, semakin mudah akses digital dan semakin tinggi intensitas promosi judi online, maka semakin banyak masyarakat yang menjadi pengguna judi online. Bertambahnya pengguna kemudian meningkatkan pendapatan platform judi. Pendapatan yang semakin besar memungkinkan platform melakukan promosi yang lebih masif sehingga kembali menarik pengguna baru. Hubungan ini membentuk siklus yang saling memperkuat sehingga jumlah pengguna terus meningkat. Nah, selanjutnya itu adalah reinforcing loop 2 yang menunjukkan
kaitan antara kondisi ekonomi dengan perilaku berjudi. Nah, ketika tingkat kemiskinan atau kesulitan ekonomi meningkat, harapan masyarakat untuk memperoleh uang secara cepat juga meningkat. Nah, kondisi tersebut mendorong lebih banyak orang mencoba judi online. Akibatnya, hutang individu semakin bertambah karena mengalami kerugian dalam berjudi. Nah, peningkatan hutang kemudian memperburuk kondisi ekonomi sehingga menciptakan lingkaran yang terus berulang dan semakin memperkuat pertumbuhan pengguna judi online. Nah, di sisi lain, model juga memiliki balancing loop yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Ketika jumlah pengguna judi online meningkat, dampak negatif seperti masalah sosial dalam keluarga juga ikut meningkat. Nah, kondisi tersebut mendorong peningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin besar pula dorongan kepada pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum, seperti pemblokiran situs judi online dan penindakan terhadap pelaku. Nah, penegakan hukum yang semakin kuat akan mengurangi jumlah pengguna judi online sehingga laju pertumbuhan pengguna dapat ditekan. Nah, melalui causal loop diagram ini dapat dilihat bahwa fenomena judi online bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai faktor ekonomi, sosial, dan teknologi yang saling memengaruhi. Dalam sistem terdapat hubungan yang saling memperkuat sekaligus mekanisme pengendalian yang menentukan perilaku sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah judi online memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, edukasi, dan pengendalian promosi digital. Setelah hubungan sebab akibat antar variabel berhasil kami identifikasi melalui CLD, langkah berikutnya itu kami menyusun SFD. Nah, SFD ini digunakan untuk mengubah hubungan konseptual menjadi model kuantitatif sehingga dapat disimulasikan menggunakan software Stella. Berbeda dengan CLD yang hanya menunjukkan arah hubungan antar variabel, SFD mampu menggambarkan bagaimana suatu variabel berubah dari waktu ke waktu. Nah, pada model ini terdapat satu stok, yaitu jumlah pengguna judi online. Stok merupakan variabel utama yang nilainya akan terus berubah selama proses simulasi berlangsung. Nah, perubahan jumlah pengguna dipengaruhi oleh dua flow. Flow pertama adalah pengguna baru atau inflow, yang menambah jumlah pengguna judi online. Pertumbuhan pengguna baru dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemudahan akses digital, intensitas promosi judi online, serta harapan mendapat uang banyak, uang cepat. Nah, ketiga faktor ini meningkatkan peluang masyarakat untuk mulai menggunakan layanan judi online. Nah, flow kedua adalah berhenti bermain atau outflow, yang mengurangi jumlah pengguna. Nah, laju pengguna yang berhenti dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dan penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif judi online dan semakin efektif penegakan hukum, maka semakin banyak pengguna yang keluar dari sistem sehingga pertumbuhan pengguna dapat ditekan. Nah, selain stok dan flow, pada model ini juga terdapat beberapa konverter, yaitu variabel pendukung seperti pendapatan platform, hutang individu, kemiskinan, masalah sosial keluarga, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum. Konverter berfungsi sebagai variabel yang mengaruhi besar kecilnya aliran masuk maupun aliran keluar dalam sistem. Nah, hubungan antar variabel pada SFD menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pengguna tidak hanya meningkatkan pendapatan platform judi online, tetapi juga meningkatkan hutang individu dan berbagai masalah sosial. Nah, dampak tersebut kemudian memengaruhi kesadaran masyarakat dan mendorong penegakan hukum sebagai mekanisme pengendalian. Melalui SFD ini, seluruh hubungan dalam sistem telah memiliki struktur yang jelas sehingga dapat diterjemahkan menjadi persamaan matematis dan dijalankan dalam simulasi Stella. Nah, dengan demikian, model ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku sistem serta mengevaluasi berbagai skenario kebijakan dalam mengendalikan pertumbuhan judi online. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan hasil simulasi model menggunakan perangkat lunak Stella selama 60 satuan waktu. Tujuan simulasi ini adalah untuk melihat bagaimana perilaku sistem dari waktu ke waktu. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa jumlah pengguna judi online terus mengalami peningkatan dari awal hingga akhir periode simulasi. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, pendapatan platform judi online juga meningkat. Kondisi ini kemudian berdampak pada meningkatnya hutang individu dan tingkat kemiskinan. Pada awal simulasi, pertumbuhan pengguna berlangsung cukup cepat karena jumlah pengguna baru masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah pengguna yang berhenti bermain. Memasuki pertengahan hingga akhir simulasi, laju pertumbuhan mulai melambat akibat adanya batas maksimum yang membatasi pertumbuhan jumlah pengguna dalam model. Namun demikian, jumlah pengguna tetap menunjukkan tren meningkat.
Nah, berdasarkan hasil simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem lebih didominasi oleh reinforcing loop atau mekanisme penguatan. Hal ini menyebabkan jumlah pengguna judi online terus bertambah sepanjang periode simulasi. Jumlah pengguna baru masih lebih besar dibandingkan jumlah pengguna yang berhenti bermain, sehingga grafik belum menunjukkan adanya penurunan. Meskipun penegakan hukum mengalami peningkatan, pengaruhnya masih belum cukup kuat untuk mengimbangi pertumbuhan pengguna baru. Selain itu, grafik juga belum mencapai titik maksimum, tetapi sudah mulai menunjukkan kecenderungan menuju kondisi yang lebih stabil karena adanya kapasitas maksimum sistem. Hasil simulasi juga tidak menunjukkan pola osilasi atau naik turun yang berulang, karena hubungan antar variabel pada model bersifat linear dan tidak terdapat delay yang signifikan. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui kebijakan yang paling efektif dalam mengurangi pertumbuhan pengguna judi online, kami melakukan simulasi menggunakan 3 skenario. Skenario pertama adalah baseline, yaitu kondisi tanpa intervensi kebijakan. Pada kondisi ini, jumlah pengguna di akhir simulasi mencapai sekitar 1939,74. Di skenario kedua adalah peningkatan penegakan hukum. Hasilnya menunjukkan jumlah pengguna menurun menjadi sekitar 1920,34. Selain itu, kebijakan ini juga mampu menurunkan pendapatan platform dan hutang individu. Skenario ketiga adalah pengurangan intensitas promosi judi online. Pada skenario ini, jumlah pengguna menjadi sekitar 1926,75. Walaupun terjadi penurunan, dampaknya masih lebih kecil dibandingkan peningkatan penegakan hukum. Dengan demikian, berdasarkan hasil simulasi, peningkatan penegakan hukum merupakan kebijakan yang paling efektif dalam memperlambat pertumbuhan jumlah pengguna judi online. Nah, berdasarkan hasil simulasi ketiga skenario tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi kebijakan. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan penegakan hukum karena terbukti memberikan dampak paling besar dalam menurunkan jumlah pengguna judi online, sekaligus mengurangi pendapatan platform dan hutang individu. Implementasinya dapat dilakukan melalui penguatan pemblokiran situs, patroli siber, serta penindakan terhadap pelaku penyelenggara judi online. Rekomendasi kedua adalah mengurangi intensitas promosi judi online. Walaupun dampaknya tidak sebesar penegakan hukum, kebijakan ini tetap mampu menekan pertumbuhan jumlah pengguna dan mengurangi keuntungan platform. Terakhir, kami merekomendasikan kombinasi antara peningkatan penegakan hukum dan pembatasan promosi. Kedua kebijakan ini bekerja melalui mekanisme yang berbeda, sehingga diperkirakan mampu memberikan hasil yang lebih optimal dalam mengendalikan pertumbuhan pengguna judi online serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu modelan sistem dinamik menunjukkan bahwa fenomena judi online di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yaitu kemudahan akses, promosi, ekonomi, harapan untung cepat, hutang, masalah sosial, kesadaran, dan penegakan hukum, yang membentuk dua reinforcing loop sebagai penguat dan satu balancing loop sebagai pengendali. Simulasi baseline menunjukkan jumlah pengguna terus meningkat hingga 1939,74 dengan pendapatan platform, hutang, dan kemiskinan ikut naik, yang menandakan mekanisme penguatan lebih dominan tanpa intervensi kebijakan. Analisis skenario membuktikan peningkatan penegakan hukum sebagai kebijakan paling efektif, yaitu pengguna turun ke 1920,34 dibandingkan penggunaan promosi yaitu 1926,75, sehingga kombinasi keduanya direkomendasikan sebagai strategi terbaik untuk mengendalikan pertumbuhan pengguna serta mengurangi dampak negatif yang timbul. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.